Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi Sobat Proyek sama Arci Mistis. Di episode kali ini kita punya bintang tamu Bapak Robi Tumewu, bukan ya? Bukan. Ya? Bukan. Ya. Robi siapa? Kenalin diri dulu dong. Kenalin diri dulu. Halo pemirsa guys semuanya, sama saya Robi Chandra Wijaya. Nah, kita ini di proyek PGS di Alam Sutra, Jalan Lingkar Barat di Tangerang. PGS itu apa? Jelasin dong. PGS itu Pacific Gas. Pak Robi dulu apa? Ngambil jurusan arsitek nah. Sebenarnya ya, kalau dipikir saya tuh nggak bisa gambar awal-awal itu, nggak bisa gambar, Sebentar. nggak punya konsep desain arsitektur. Nggak punya konsep desain. Tapi cuman ini lihat teman, Lihat cewek, dan cewek. lihat teman, dia saudara gitu kan. Oh, enggak. Oh dia di arsitek gitu kan. Nah. Oh, sukses gitu kan bisa. Kelihatannya keren. Kita benar kan Keren. bagus-bagus coba deh gitu kan. Bawa basoka. Hmm. Tabung gambar tuh, basoka tuh. Iya benar. Iya. Jadi saya mikirnya gini. Kadang-kadang bakat itu juga nggak mesti harus punya dulu gitu kan. Yang penting Nah. bisa dulu aja, mau coba nanti bakat itu kan tumbuh sendiri aja gitu kan. Oh gitu. Ya udah saya jalanin dan ternyata bisa. Susah? Nggak susah. Oh enggak, keren. Karena gini, saya juga basicnya SMK teknik gambar bangunan. Oh, ya udah punya basic ya. Jadi basic yang bagus lah di situ. Basic. Dan untuk tahap awal masa kompeten ada di apa namanya di jurusan itu. Dan saya tamatnya juga teman banget. Iya, iya. Soalnya gini, ada ya, teman saya, ya, ada. 11 tahun juga sih gitu. Ya, 22 semester, iya, benar, benar. Tapi, nah, jadi saya kesimpulannya begitu, nggak mesti ada. Belum bakat. tentu yang lulus cepat, yang lulus lama lebih pintar daripada yang lulus cepat. Ya, tapi senantiasa orang yang lulus cepat itu orang yang mau belajar gitu. Ya, tapi kan belum tentu juga yang lulus lama karena nggak mau belajar. Situasi gitu. Situasi dan kondisi. Kadang nyari duit buat bayar kuliah gitu. Ya. Atau tergoda sama cewek. Enggak, ya enggak. dikit lah, dikit. Nah, Terus yang waktu kuliah mata kuliah yang paling nempel apa? saya itu yang nempel ya, saya itu suka sama pelajaran arsitektur, sejarah arsitektur. Oh, sejarah. Dan sama arsitektur perencanaan saya juga Studio. Dan Studio saya ada 6. sampai 6 dan 6 saya studio. kan jadi asisten dosennya juga. Wih. Asisten dosen perencanaan saya. Wih, berarti ngajar studio. Ngajar studio Studio sama 1 2 3. dulu itu dasar sama 2 kalau nggak salah. Oh. Tapi studionya sampai 6 kan? Studio sama 6. Sampai 6. Dan saya itu juga asisten DAED Detail Engineering Arsitektur. Wih, asisten DED luar Habis biasa. itu asisten gambar rekayasa jurusan QS gitu kan. Oh, ada. Ada. Ada mata kuliahnya. Ada. Jurusan bukan QS. jurusan QS ada. Jurusan kuliah QS. QS. Jadi Ada emang? ya jadi di situ tuh di Fakultas Teknik Sipil Perencanaan itu ada pure teknik sipil, arsitektur, PWK, Iya, perencanaan wilayah kota perencanaan ya. wilayah kota dan Planologi lah ya. QS. Ada jurusan QS. Ada satu-satunya di Indonesia di Bung Hatta. Ada ya, baru tahu ya. Ada. Nah, itu cuma sampai D3 kalau nggak salah. Oh, tapi bukan S1 ya, D3 ya? Ya, dan S1-nya itu di UTM atau UITM di Malaysia. Ada itu sampai S1 sampai S2. Sama ya, QS juga. QS di Malaysia ada. Waktu itu saya waktu ke UTM, saya ketemu dosen yang memang spesialis di QS. Ke UTM Malaysia waktu itu Bapak Iya. nyasar. Bukan, studi Oh, banding. kirain nyasar. Terus studi banding. Oke. Oh, saya ini top lo dulu. Iya, yang Bagus. wafer top. Enggak. Kirain. Ah. Oke, terus yang paling nempel apa sih? Itu studio, mata kuliah studio. Perencanaan. Perencanaan. Sama sejarah. Sejarah. Nah, yang paling kepake di pas dunia kerja. Yang paling sebenarnya yang paling kepake ini kepake lagi tiap proyek. Oh, Ya. ini ilmu ini mata kuliah ini pakai lagi. Nah, kalau di saya itu ada namanya mata kuliah teknik bangunan gedung. Jadi teknik bangunan. Iya, Fisika bangunan. Bukan. Hai guys. Hai.
Pak Fikri. Ya, jadi teknik bangunan. Makasih, Seth. Teknik bangunan itu beda dengan fisika bangunan. Oh, beda? Iya, beda. Apa sih dari bangunan itu? Nah, kalau kita itu teknik bangunan itu bagaimana bikin gambar proyek, detail-detail gitu. Habis itu potongan. Iya, Lebih gitu, lebih ke detailing. ini awalnya itu kita bikin denah, habis itu bikin potongan, bikinin detailnya per setiap segmen-segmennya itu. Iya. Nah, kenapa saya anggap itu penting dan bermanfaat saat ini? Karena saya bekerja di konstruksi dan itu tinggal melanjutkan saja dan nggak Ya, di finishing ya. Di finishing itu detail-detail itu penting banget ya. penting, ya itu penting. Ya, komposit gambar nanti kalau yang satu sama satu nggak ketemu. Iya, ya kita makan dulu ya. Makanan di proyek, sobat proyek. Nah, jadi sobat proyek nih, kalau orang proyek itu makan itu kayak gini. Gorengan, langganan. Minumannya gini. Keren. Terus di apa? Sekian tahun di proyek. Pernah nggak ada cerita serem lah yang dialami sendiri gitu? Nggak usah sebut proyeknya ya, nggak usah sebut proyeknya. Ada. Nanti dimarahin kalau ada nama proyek tersebut. Itu di daerah Jakarta Pusat. Nah, waktu dulu kan saya tinggalnya di proyek ya, di office-nya. Oh, tidur di proyek? Iya, Oh. tinggal di basement. Basement 1? Basement 2. Basement 2, oke. Bayangin kan basement 2, bawahnya. Emang set office-nya di situ? Iya, set office-nya. Di basement 2? Di basement 2, set office-nya, saya tinggal di kantornya itu ada tempat tidur. Nah, tapi saya tidur di ruangan meeting. Nah, waktu saya pulang kampung, 2 minggu lah libur proyek. Pulang kampung dulu. Pulang kampung dulu. Terus? Nah, pas saya balik ke proyek itu di kampung, teman saya udah ada, datang duluan 1 hari sebelumnya. Ini lebaran ceritanya? Iya. Lebaran, jadi pasca lebaran ya? Iya, Lebaran. balik ke proyek kan. Proyek masih sepi? Masih sepi, masih sepi. Ya, belum ada kerja, Iya. belum ada staffnya liburnya extend, libur panjang. Nah, teman saya itu tidur di tempat yang ruangan lain, saya kan bisa di ruang meeting. Nah, malam-malam, jam 2 malam tuh, saya tidurnya di atas meja kayak gini nih. Di atasnya saya kasih Bantal? kasur, bantal, selimut. Jam 2 malam, dari bawah itu, Kolong meja? kolong meja, dipukul dari bawah itu 2 kali. Kayak ada yang mukul gitu? Bukan, ini memang pukul, gini tuh. Berasa atau cuman Sampai saya ke duduk, bunyi doang apa? bunyinya kencang sampai saya ke duduk, nyata. Oh. Awalnya saya bangun, Pertama kali? ya kali bangun, bunyi gitu? ya sadar, apa itu gitu kan. Terus bunyi lagi? Saya diam, lagi, gini dah bro. Terus? Habis itu saya kan udah tenang, HP kan di sebelah saya itu. HP saya sebelah, saya baca doa gitu kan. Kondisi ruangan nyala lampu? Mati. Oh, mati. Mati. Nah, habis itu saya nyalain flash, dia bawa meja langsung kosong. serius, kosong bawahnya. Merinding gitu. Kosong. Di ruangan itu nggak ada orang? Nggak tahu. Sendiri? Di ruangan sebelahnya itu ada 2 teman yang lagi tidur. Oh. Saya keluar kan, saya lihat mereka lagi tidur. Ya udah. Nggak mungkin kan? Nggak Mungkin. mungkin iseng gitu. Nggak mungkin. Iseng mukul-mukul meja dari Nggak bawah. mungkin. Terus secepat itu hilang kan nggak mungkin ya? Baca doa, habis baca doa ya tidur aja udah. Dan itu banyak, nggak itu doang. Yang di proyek itu juga sama? Apa beda? Beda proyek? Apa yang sama? Proyek yang sama? Maksudnya yang kejadian dipukul dari kolong meja itu banyak yang ngalamin? Bukan, lain-lain sih, yang lain lagi peristiwanya. Dan ada yang nangis-nangis juga. Tengah malam? Malam. Nangis? Itu gajian belum cair kali itu pekerja. jam 2, jam 3 pagi, di atasnya nangis-nangis. Iya kan bisa aja, aduh gajian belum cair gimana nih. Kerja nangis-nangis itu. Bukan ya? Nangis-nangis lah, habis itu berinding-berindingin besi pipa yang segede 4 inci itu, berinding-berindingin di lantai. Jam 3 malam, so ada orang kayak gitu. Di basement 2 juga itu? Di atasnya. Kedengeran kan dari Iya. bawah kan? Jadi di basement 1 kayak pipa besi gelinding-gelinding gitu.
Ya nggak mungkin kan ada pekerja lembur sampai segitunya. Pokoknya mati, lampu mati, malam itu udah mati. Iya, karena kan Waktu- habis lebaran kan pekerja belum balik kan, belum balik ke proyek kan. Dan itu cuma berdua loh di situ. Saya waktu itu. Dan itu tuh kejadiannya minggu. Hari Minggu. Yang lainnya udah pada pulang. Hmm. Nah, ada satu yang nemanin saya. Dan saya juga pernah ketempelan. Tempelan lem. Bukan, bagus guys. Oh iya. Tapi nggak sampai masuk. Emang rasanya apa? Gini. Jadi Hmm. awalnya itu minggu lain lagi lah, buat minggu yang sama. Jadi minggu ada satu teman saya yang nemanin saya di situ. Nah, jadi saya naik ke lantai atas, ke lantai GR. Itu tuh udah sepi, nggak ada proyek yang aktivitas apa. Saya cuma mau cek ke kedua kita sebentar aja. Tiba-tiba kok puyeng gitu kan? Makan. Bukan, nggak ada hubungan sama kan. Nah, habis makan lah kayaknya. Habis itu, kok nggak enak ya feelingnya gitu, perasaan nggak enak gitu kan. Udah pergi lah tempat tidur gitu kan. Masih puyeng. Nah tidur gitu kan. Siang nih, siang. Bukan. Malam Jam juga. maghrib, pas azan maghrib. Pas azan. Nah, Itu terus? puyeng udah bawa tidur gitu kan. Nah teman saya ini curiga. Gak dia sapa-sapa, dia biarin aja saya. Jam muter ya, jalan ke belakang, jalan lagi, udah tiba-tiba dia tidur gitu. Sampai pagi. Pas paginya saya bangun, saya udah nggak bisa lagi. Ini udah sakit banget. Nggak bisa bangun. Bisa bangun, tapi udah kayak susah banget bangunnya. Kaku badan. Kaku. Selama kan saya kejadiannya minggu sore, minggu maghrib lah. Senin, Selasa saya nggak bisa ngapain, cuma duduk tuh buat makan doang. Terus tidur lagi. Nggak kerja berarti. Enggak. Temen tapi masih ada. Makanya kayaknya lu kolesterol kali kayaknya. Iya sih, bisa jadi. Nah, terus saya bilang kan, kolesterol gimana? Gue aja makannya tempe orek gitu kan, ikan yang biasa aja, nggak adanya sayur gitu kan. Dan enggak gitu loh, nggak ada, aman-aman aja gitu kan. Habis itu hari ketiga, hari Rabu, nah saya udah agak mendingan. Nah saya kerja ditemanin sama teman saya yang cewek, orang Sumut juga, Batak kan. Naik lagi unit kan, inspeksi lah. Nah, ada ketemu satu orang K3 pintar. Oh, juara kelas. Bukan. Kan pintar dong. Juara kelas dong. Yang ngerti ilmu gaib lah gitu, yang gaib. Iya. Bisa lah, bisa ngeliat lah. Bisa ngeliat. Iya. Nah, pas ketemu saya kan langsung dia lihat, saya kaget dong. Kaget serius lah. Kaget. Kagetnya kenapa? Saya yang kaget. Dia tatapannya panjang. Dia natap aja gitu kan. Apaan sih bapak gitu kan? Lu dilihatin tuh katanya kan, kata teman saya yang itu. GR dong. Enggak, kayaknya bapak ini lagi ngapain gitu. Oh ternyata dia habis ngobatin orang juga. Oh, baru selesai. Lagi panggil. Dan nggak nanya langsung, kamu sakit gak katanya? Ya benar kan, saya 2 hari nggak masuk ke waktu itu pak, 2 hari nggak masuk, sakit jadi. Sakit apa lah nih? Ini pak saya sakit gitu kan. Diambil tangan saya, begini loh. Dipotong? Bukan. Oh enggak, kirain. Serem itu. Itu serem banget itu. Dia bilang gini, ada yang nempel katanya. Siapa yang nempel katanya? Nggak ada, saya bilang. Saya takut. Awalnya tuh saya nggak mau. Ayo, ayo coba aja gitu kan, nggak apa-apa gitu kan. Nah, diambil tangan saya, ditekan ininya, kan sampai sakit-sakit gitu kan. Dibacain doa, ditepuk ini saya, diginiin, saya 2 kali atau 3 kali gitu kan, dibacain surat. Dan saya juga suruh baca apa waktu itu, surat pendek gitu kan. Habis itu dan benar nyata, ini bukan ngarang cerita ya, nyata banget. Kamu sendiri kan? Nah, bagaimana kalau tangan kita itu dihinggapin kecoa, jalan berasa di tangan, dan itu yang saya rasakan. Ya, tapi nggak ada gitu. Iya, nggak kelihatan. Tapi nggak ada. Berasa jalan terus sini, jalan gitu kan. Jalan berasa ada, seolah ada yang jalan di saya. Sampai ditekan, sampai ditepuk, sampai mau nangis saking sakitnya gitu kan. Habis itu diginiin selesai gitu kan. Udah habis itu bacain doa, ayat-ayat pendek gitu kan. Nah, saya disuruh balik ke bawah, balik ke kantor ya katanya. Istirahat aja katanya. Tapi udah enak? Udah nggak? Enggak, masih sakit, masih. Masih? Tapi disuruh balik, kamu sholat, habis sholat, kamu pasti ngantuk ini, dibilang itu. Kamu akan ngantuk katanya, dan benar. Dan kamu ngantuk, dan kamu akan tidur. Kamu itu tidurnya sebentar katanya.
tapi berasa lama banget katanya. Dan itu nyata. Saya sholat asar, bangun jam 5:30 dan itu berasa tidur 1 penuh. Kayak sehari-hari itu sudah hilang. Hilang sakit. Sakitnya udah hilang. Serius itu. Dan itu serius banget. Saya pun juga kaget gitu. Bisa ya apa yang dia sampaikan sesuai dengan apa yang saya rasain, saya alami gitu. Itu. Jadi badannya ini gini. Proyek itu selalu ada lah dimanapun itu. Yang nggak usah di proyek lah, dimanapun ada pasti kan. Ada. Kayak begitu ada. Ada. Dan satu lagi kalau kita udah merasa nggak enak badan atau gimana, jangan kemana-mana dulu, istirahat. Sifatnya kalau di proyek itu jangan sembarangan. Hati-hati melangkah, baca doa, habis itu terutama bekerja. Safety itu nomor 1. Safety. Yang hubungan yang mistis itu Nah, doa lah intinya. Yang apa? Banyak orang awam nih beranggapan, kalau proyek pasti ada tumbal. Tumbal gitu. Bener nggak sih? Soalnya kalau menurut saya nggak ada, yang ada tuh kecelakaan kerja, murni kecelakaan kerja. Itu pun tidak disengaja kan. Ya. Nggak kayak yang orang awam pikir, wah kalau setiap proyek pasti harus ada tumbalnya. Enggak. Kalau menurut saya nih, sekarang kita di Indonesia ada tumbal. Apakah di luar negeri juga harus ada tumbal? Iya makanya tumbal itu gini, itu tuh insiden yang memang seolah kita itu tidak melaksanakan safety-nya. Padahal udah ada aturannya, udah ada. Ya kadang pekerja kita begitu banyak, kita nggak bisa ngawasin satu-satu kadang. Jadi gini, udah pertama nih proyek itu udah jalan safety-nya atau belum sih gitu kan? Saya pernah satu proyek dan satu pun nggak ada tumbal. Apakah nggak ada kecelakaan, nggak ada accident? Kecelakaan pasti. Enggak, maksudnya nggak ada fatality. Fatality maksudnya orang yang meninggal ya? Iya, nggak ada fatality kan, near miss aja near miss. Ya, itu kalau dimanapun jangan di proyek, kehidupan sehari pasti ada near miss juga gitu. Iya. Ada mungkin tangan luka itu wajar gitu kan. Jadi sebenarnya yang namanya tumbal proyek itu nggak ada. Kalau bukan kalaupun ada, yang kejadian aslinya adalah sebenarnya kecelakaan kerja, murni kecelakaan kerja. Jadi bukan disengaja untuk pakai ritual untuk kelancaran proyek segala macam, nggak ada kan? Nggak ada sih kalau menurut saya. Murni kecelakaan kerja aja. Itu pun nggak semua proyek ada kecelakaan kerja. Ada yang zero accident kan, ada banyak lah. Kayak di proyek ini nggak ada kok kecelakaan yang sifatnya bikin korban, nggak ada. Nggak ada ya. Itu kan itu zero accident ya. Iya. Keren. Oke, sobat proyek, kalau punya pengalaman mistis di proyek bisa tulis di kolom komentar. Mungkin nanti suatu saat kita akan bahas. Jangan lupa ikutin episode selanjutnya di Archi Mistis selanjutnya dengan narasumber yang beda lagi, bintang tamu beda lagi. Tungguin aja. Sampai ketemu di minggu depan. Bye.